Nah, di sini anak-anak ada beberapa indikator. Yang pertama itu menyadari perasaan yang muncul. Kalian sebagai individu harus tahu nih, perasaan kalian itu ada beberapa yang muncul itu. Ikat aja. Ada beberapa indikator. Yang pertama itu menyadari perasaan yang muncul. Yang kedua itu menangani emosi tanpa kewalahan. Jadi anak-anak harus sebisa mungkin bisa mengendalikan emosi diri sendiri. Jangan kalau lagi emosi pukul orang. Jangan kalau lagi emosi tendang-tendang. Jangan kalau lagi emosi itu mukul atau marah-marah ke orang-orang yang nggak bersalah. Yang ketiga itu tidak membiarkan kemunduran dan rasa kecewa menurunkan performa. Kalian tahu nggak performa itu apa? Enggak. Udah nanti cari di Google ya. Nggak boleh gitu dong. Bu, coba ibu jabarin bu, performa itu apa? Apa ya? Contohnya, contoh. Nanti habis kelas ini ibu kasih tahu. Sekarang ya, ya, soalnya Bu. ibu juga belum mengkaji performa itu apa. Gimana bu? Ya, yang keempat itu menghubungkan perasaan yang dialami agar dapat membantu mencapai tujuan hidup. Kalian semua di sini pasti punya tujuan hidup kan? Ya. Ada yang nggak punya? Ada. Saya. Kenapa nggak punya tujuan hidup? Karena saya masih pusing bu. Pusing kenapa tuh kalau boleh tahu? Minum obat. Gimana? Oh, berarti Rahma itu harus banyak ngobrol atau sama temen atau yang kayak psikolog gitu ya, biar pasti setiap individu itu harus punya tujuan hidup ke depannya gimana gitu, biar nanti nggak salah arus gitu loh. Oke? Yang kelima memahami perasaan orang lain tanpa mereka bilang. Jadi kalau misalnya teman-teman anak-anak ini lagi pasti kalau lagi emosi tuh mukanya kayak bad mood, terus tingkahnya aneh gitu. Kalian tuh harus memahami perasaan orang lain gitu. Kalau emang mukanya udah beda nih, itu jangan diganggu, mungkin lagi emosi gitu. Yang keenam itu mempunyai rasa optimis tapi realistis. Kita boleh optimis dan realistis, tapi jangan berlebihan gitu loh. Kayak cita-citanya pengen jadi presiden, tapi belajarnya males gitu. Cita-citanya pengen jadi dosen, tapi kuliah jarang. Siapa itu? Oke, di sini ada beberapa bagian. Memahami emosi. Apa sih emosi dasar itu? Ada biologis, insting, dan universal. Yang kedua itu ada emosi belajar, hasil belajar atau interaksi sosial. Contohnya itu malu dan bersyukur. Nah, tadi sudah dijelaskan memahami emosi, karena emosi adalah pengalaman dan pemaknaan personal terhadap sensasi internal, penginderaan yang
Oke. Gimana anak-anak mengerti? Oke, semoga anak-anak menjadi anak-anak yang rajin, yang pintar, yang soleh dan soleha. Semoga nanti menjadi orang-orang yang sukses ke depannya. Amin. Oke, cukup sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Dimaafin nggak? Ya, lebaran udah lewat. Dimaafin ya. Iya, Bu. Karena kekurangan milik saya, kelebihan milik Allah. Terima kasih.